Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, muatan ilmu pengetahuan alam. Nah, kita akan membahas tentang pentingnya pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar. Pelestarian makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan mempunyai banyak manfaat bagi manusia. Pemanfaatan yang bijak akan menjaga kelestarian makhluk hidup di sekitar kita. Daur makhluk hidup yang ada di alam pun akan terjaga. Nah, dengan demikian, makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan dapat terhindar dari kepunahan. Pemanfaatan sumber daya alam hewan dan tumbuhan secara berlebihan akan merusak kelestarian lingkungan. Daur hidup makhluk hidup akan terganggu, dan akibatnya lama-kelamaan jenis tumbuhan dan hewan akan punah. Oleh karena itu, pelestarian sumber daya alam sangat penting untuk kita lakukan. Beternak ayam merupakan salah satu contoh pelestarian makhluk hidup. Upaya pelestarian yang bisa kita lakukan yaitu dengan memanfaatkan kotoran ayam menjadi pupuk. Pelestarian tumbuhan dan hewan dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Misalnya, dengan membuat poster tentang pentingnya melestarikan tumbuhan dan hewan. Ayo, perhatikan contoh poster berikut. Perhatikan pula contoh poster yang lainnya. Nah, upaya pelestarian makhluk hidup ada beberapa penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kelangkaan hewan karena sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan, dijual, digunakan sebagai hiasan serta obat. Sedangkan tumbuhan dimanfaatkan terus-menerus tanpa ada usaha melestarikannya. 2. Membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama, sedangkan tumbuhan sulit berkembang biak. Dan yang ketiga ada habitat dirusak oleh manusia, misalnya dibakar. Sedangkan kelangkaan untuk tumbuhan karena terkena hama. Yang terakhir, kelangkaan hewan disebabkan karena tidak mampunya beradaptasi terhadap perubahan alam. Sedangkan kelangkaan pada tumbuhan penyebabnya adalah ketika mengalami kekeringan sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuh. Berikut beberapa upaya pelestarian yang dapat dilakukan. Yang pertama, menegakkan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Nah, dalam menjaga kelestarian alam di Indonesia, pemerintah membuat peraturan dan akan memberi sanksi bagi pelaku penebangan hutan dan perburuan hewan secara liar. Tujuannya agar pelaku-pelaku tersebut jera dan memiliki kepedulian untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. 2. Penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Penangkaran adalah upaya untuk melestarikan hewan yang terancam punah. Penangkaran berfungsi sebagai tempat pengembangbiakan serta pemulihan hewan yang mengalami luka-luka dan trauma. Contohnya adalah komodo. Berbeda dengan hewan, pelestarian tumbuhan dilakukan dengan pembudidayaan. Pembudidayaan dilakukan dengan cara memperbanyak tumbuhan langka melalui penanaman benih atau kultur jaringan. Nah,
Tumbuhan langka akan ditumbuhkan hingga cukup dewasa dan siap untuk ditanam di lahan yang membutuhkan pemulihan lingkungan. 3. Pelestarian secara in situ dan ex situ. Hewan dan tumbuhan langka juga dapat dilestarikan dengan pelestarian in situ dan ex situ. In situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya seperti cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Sedangkan ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya seperti kebun binatang, kebun raya, taman safari, museum zoologi, dan herbarium. Nah, anak-anak, kira-kira bagaimana kondisi lingkungan pada gambar berikut? Apa upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan lingkungan tersebut? Nah, tugas kalian hanya menjawab pertanyaan dari Bu Devi. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.